kencur dan salam itu sudah memang manfaatnya sudah kita ketahui secara umum ya. Jadi misalnya kita menggunakan jahe, serai, dan kunyit itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi di masa pandemi ini ya itu penting sekali kita menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga imunitas tubuh kita ya, jangan sampai kita terserang oleh penyakit yang memang sampai sekarang itu menjadi momok bagi semua orang ya. Oke, saya akan membahas sedikit ya tentang jahe. Jahe ini tanaman jahe atau Cinnabar officinale ini termasuk famili Cinnaberaceae. Merupakan tanaman herba menahun, berakar serabut dan termasuk pada kelas monokotil atau berkeping satu. Nah, rasa pedas yang ada pada jahe itu adalah senyawa gingerol ya yang memberikan rasa pedas pada jahe tersebut. Nah, selain itu jahe juga mengandung karbohidrat, air, protein, vitamin A, B, C, D, B kompleks ya, kalsium, ada zat besi, magnesium, ada fosfor, kalium dan seng. Nah, penelitian modern ini telah membuktikan bahwa manfaat jahe itu banyak sekali. Salah satunya itu menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan. Kemudian gingerolnya pada jahe ini bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Kemudian mencegah mual, membuat lambung menjadi nyaman, dan jahe yang mengandung antioksidan membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh. Ada serai juga, kita tahu serai ini atau minyak serai ya, kita biasa gunakan sebagai pengusir nyamuk, kemudian dengan mempunyai senyawa sinetronella dan geraniol. Kemudian kandungan yang lain adalah ada tanin, ada flavonoid, ada fenol, ada karbohidrat dan minyak esensial. Manfaatnya banyak juga ya, antara lain sumber antioksidan, anti mikroba, anti radang, detoks tubuh, untuk menurunkan berat badan juga ya, membantu mengatasi tekanan darah tinggi ya, kemudian juga dapat meningkatkan kesehatan dan mereda gejala menstruasi. Kunyit, kunyit atau Curcuma domestica ini adalah tanaman yang memang selain sebagai tanaman obat digunakan juga sebagai pewarna. Nah, senyawa utama pada tanaman kunyit ini adalah curcuminoid ya. Curcuminoid itu di mana dia yang memberikan warna kuning atau orange pada rimpang jahe tersebut. Di samping ada resin, selulosa, ada mineral ya. Kemudian yang dapat kita gunakan untuk kunyit ini antara lain untuk mengobati gusi bengkak, luka, sesak napas, sakit perut, bisul dan gangguan pencernaan, kemudian perut kembung, kemudian juga dapat digunakan sebagai bahan campuran kosmetik. Juga dia bersifat bakterisida, fungisida dan stimulan. Lanjut ke daun salam. Ya, daun salam ini sebagai tanaman dikenal juga sebagai rempah ya, juga sebagai tanaman obat, di mana kita biasa menggunakan rebusan daun salam ya. Ini sedikit mengandung atsiri, kemudian senyawa utamanya yaitu metil kafinol, eugenol dan sitral. Kandungan yang ada pada daun salam misalnya vitamin C, ada vitamin A, vitamin E, ada tiamin, ada riboflavin, ada niacin, vitamin B6, B12 dan folat. Nah, beberapa juga ada kalsium, ada magnesiumnya ya. Nah, rebusan daun salam manfaatnya bagi kesehatan yaitu menurunkan kadar gula, mengobati batu ginjal, meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan pencernaan, juga mengatasi asam urat dan lain-lain. Oke. Nah, lanjut tanaman yang berkhasiat obat lainnya. Nah, ini yang masih jarang kita budidayakan ya, masih jarang kita budidayakan karena beberapa dari mereka itu ternyata adalah gulma ya, seperti pegagan, meniran,
itu adalah selama ini kita kenal sebagai gulma. Tetapi ternyata manfaatnya bagi kesehatan itu sangat bagus. Nah, di sini ada saya tampilkan ada pegagan, ada rumput teki, ada meniran, ada kenikir, ada binahong, jarum 7 bilah, ada bekai, dan ada gedi. Nah, mulai dari tanaman pegagan. Nah, tanaman pegagan atau Centella asiatica ini merupakan tanaman herba liar yang banyak ditemukan di negara Asia, termasuk Indonesia. Banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai luka. Tumbuhan ini digunakan dalam pengobatan tradisional Cina serta pengobatan Ayurveda di India. Pegagan mengandung bahan aktif alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, dan terpenoid. Nah, 3 golongan bioaktif ini termasuk ke dalam antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, bahan aktif ini merupakan bahan baku untuk obat tradisional seperti misalnya anti pikun, anti stres, kemudian ada untuk kencing manis, tekanan darah tinggi, dan kandungan yang ada pada tanaman pegagan ini adalah kalium, ada natrium, magnesium, kalsium, ada besi, fosfor, ada minyak atsiri, ada pektin, ada asam amino, vitamin B, dan ada sedikit zat pahit atau valerin. Nah, manfaat pegagan bagi kesehatan yaitu memperlancar aliran darah, mempercepat penyembuhan luka, mencegah penuaan dini, menyamarkan stretch marks, kemudian mengoptimalkan fungsi kognitif otak, meredakan kecemasan, dan membantu detoksifikasi. Nah, sekarang ini perkembangan teknologi kecantikan itu sudah digunakan sebagai bahan kosmetik karena tadi ya dia dapat mencegah penuaan dini tadi. Nah, meniran ini memang sudah juga sejak lama ya, sejak lama digunakan. Selama ini ya kita kenal meniran sebagai tanaman liar atau gulma yang biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab, bebatuan, di pinggir-pinggir jalan ya, di ladang, kebun. Kita tidak begitu memperhatikan tanaman ini, artinya tidak khusus dibudidayakan. Ternyata selama ini yang kita anggap sebagai gulma itu mempunyai kandungan senyawa yang sangat bagus yang dapat berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Di situ ada flavonoid, ada tanin, ada alkaloid, ada lignin, ada saponin, di mana flavonoid ini tergolong adalah senyawa polar yang hampir ditemukan pada semua jaringan tanaman ya. Kemudian flavonoid ini memiliki manfaat yang sangat bagus sebagai anti mikroba, anti inflamasi, kemudian anti oksida, anti tumor. Nah, beberapa fungsi yang dapat kita temui pada tanaman meniran ini adalah juga sebagai imun stimulan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes dan penyakit gula, juga dapat mengatasi menyembuhkan tekanan darah tinggi juga atau hipertensi. Ada kenikir ini biasanya digunakan sebagai lalapan dengan rasa yang sedikit pedas yang ada pada kenikir. Bisa dikonsumsi langsung, bisa juga kita buat sebagai sayur. Berasal dari Amerika, kemudian menyebar ke daerah tropis, dan ini pun banyak kita temukan di pembatas tepi-tepi sawah ya, tepi ladang, semak belukar yang selama ini juga kita pahami sebagai gulma. Nah, ternyata setelah diteliti kandungan kimia yang ada pada daun kenikir itu adalah mengandung juga flavonoid, polifenol, ada tanin, ada saponin, ada terpenoid, dan minyak atsiri. Nah, senyawa aktifnya adalah quercetin, itu sekitar 51% ya. Kemudian secara umum
dari 100 gram daun kenikir itu mengandung protein, ada karbohidrat, ada lemak, juga ada vitamin C, ada vitamin B1, dan beberapa manfaat yang selama ini dikenal pada tanaman atau daun kenikir ini adalah mencegah dan membantu mengobati diabetes, menurunkan tekanan darah, mencegah osteoporosis, dan dapat mencegah pertumbuhan sel kanker, dapat mengatasi bau mulut dan meningkatkan nafsu makan serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, sangat cocok di masa pandemi ini kita banyak-banyak mengkonsumsi tanaman yang dapat meningkatkan imun tubuh, baik dikonsumsi secara langsung maupun itu diolah. Nah, yang berikut adalah binahong. Binahong ini ya tanaman yang juga sudah familiar ya, tetapi belum begitu banyak digunakan sebagai sebagai tanaman yang berkhasiat obat. Nah, wujud dari daun binahong ini mirip sirih ya. Ini berasal dari Korea, kemudian menyebar ke Cina dan Madagaskar serta ke seluruh dunia ya. Kemudian binahong ini merupakan tumbuhan dengan batangnya yang lunak, berdaun tunggal. Nah, kandungannya ada fenol, ada protein, ada antioksidan, ada zat besi, ada kalsium, ada kalium, ada vitamin A hingga vitamin C. Nah, daun binahong juga mengandung flavonoid. Ini menurut catatan dari Depkes tahun 2011, ada saponin dan alkaloid, itu penelitian dari Tiriset. Kemudian ada asam peronat, penelitian dari Eka Fianti. Berikut manfaat daripada daun binahong itu sendiri, yaitu antiinflamasi, mengobati diabetes, mencegah penyakit ginjal, mengobati luka bakar, menurunkan asam lemak, mencegah penuaan dini, mengurangi gejala anemia, kemudian mengatasi hemoroid, mengobati asam lambung, obat alami untuk luka bakar, dan untuk asam urat. Nah, ini jarum 7 bilah. Nah, sebenarnya tanaman ini baru saya kenal sebulan yang lalu, baru tahu manfaatnya ya, walaupun memang ternyata ini memang sudah juga sudah juga di lama ya diperkenalkan bahwa sebenarnya jarum 7 bilah atau 7 duri ini adalah tanaman yang memang juga kaya akan manfaat. Nah, kenapa disebut 7 bilah atau 7 duri? Karena di batangnya itu yang dewasanya ya, dekat daunnya itu akan muncul duri-duri sebanyak 7 buah ya. Ya, itulah yang disebut dengan 7 bilah atau 7 duri. Ini sangat hati-hati karena durinya ini sangat tajam ya, dan banyak juga mengandung senyawa metabolit sekunder ya. Penelitian Sarwawan 2019 bahwa jarum 7 bilah ini mengandung alkaloid, ada flavonoid, ada fenolik. Ya. Kemudian manfaatnya ya mencegah kanker, kemudian juga untuk pengobatan pasca operasi, mengobati penyakit ginjal, anti racun, infeksi, luka bakar dan rematik, juga dapat mengobati hipertensi, rematik, asam urat, ya, perut kembung, wasir dan lain-lain. Nah, ini jarum 7 bilah atau tanaman jarum 7 bilah. Nah, ada bekai, daun bekai atau Pycnarrhea tumefacta. Ini sebagian masyarakat suku Dayak Kayan di desa Longbeluh, Kecamatan Tanjung Palas, Kalimantan Utara, ini digunakan sebagai penyedap makanan. Jadi sebagai biofetsin ya, sebagai biofetsin ya. Jadi seperti fungsinya seperti daun salam ya. Penggunaan ekstraknya ini memiliki multifungsi juga sebagai anti kanker. Nah, tingginya antioksidan dapat membuat daun bekai ini berpotensi untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Oleh karena itu, daun bekai dapat dikelompokkan atau digolongkan ke dalam
bahan yang berharga atau marjan yang berasal dari hutan Kalimantan. Nah, penelitian Maharani 2020 bahwa daun bekai ini mengandung alkaloid, ada flavonoid, ada tanin, dan ada steroid. Dan yang terakhir adalah gedi, daun gedi atau Abemorcus manihot. Tanaman yang memiliki kandungan senyawa kimia yaitu alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, tanin, dan steroid, berfungsi sebagai antioksidan menurut ini penelitian Hortus 2018. Nah, tanaman ini merupakan tanaman suku Malvaceae, ya, dikenal banyak terdapat di Sulawesi Utara karena ini merupakan campuran daripada makanan khas dari sana, ya, bubur Manado, ya, salah satu daun yang biasa dicampurkan dalam bubur Manado. Kemudian juga biasa di daerah Talaut digunakan, ini dikonsumsi sebagai sayur, disebut dengan sayur yondok. Nah, selain sebagai sayur, tanaman gedi ini sebenarnya juga dapat digunakan sebagai pengobatan. Memiliki aktivitas farmakologi seperti antioksidan, antiinflamasi, penyembuhan luka, analgesik, dan membantu menyembuhkan diabetes mellitus. Nah, sebagian tanamannya yang dimanfaatkan itu adalah bunganya, ada daun, batang, hingga akarnya. Nah, di sini gambar di atas itu adalah daun gedi. Dan gambar di bawah ini perbandingan antara daun gedi dengan daun pepaya. Ya, jadi hampir mirip-mirip dengan daun pepaya. Ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Di mana saya di sini hanya sharing ilmu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kedengaran namanya? Dengaran suara saya ya? Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Dr. Iin Arsensi. Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh peserta webinar kita kali ini. Ya. Pada kesempatan ini mungkin kita buatkan kita lanjut ke pemateri selanjutnya karena mengingat ini hari Jumat. Kita akan lanjut ke narasumber kedua. Nanti kalau punya pertanyaan, ya, buat Bapak Ibu sekalian, bagi yang punya pertanyaan bisa langsung kirimkan ke grup chat yang ada di ini. Nanti admin kita akan melist. Nanti di akhir kita di sesi diskusi kita akan bacakan. Ya. Berhubung ini kita juga masih terpengaruh oleh jaringan. Mohon maaf karena kemarin kita seharian sampai semalam seluruh Kaltim mati lampu sehingga jaringan ini masih ikut berpengaruh. Kita sering hilang koneksi. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut ke narasumber kedua yaitu Insinyur Tutik Nugraheni, MP, dengan materi urban farming sebagai penyokong pangan di tengah pandemi COVID-19. Beliau kami silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Jainuddin, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Dan juga terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam webinar pada pagi hari ini.
seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Iin tadi juga, saya akan sharing saja ya, bukan berarti menggurui ya, sharing saja. Mungkin apa yang saya sampaikan ini juga sudah Ibu dan Bapak lakukan ya. Kita masih di pandemi, dan pandemi. Kita tidak tahu semuanya pandemi corona ini sampai kapan akan berakhir ya. Sambil menunggu materinya belum bisa di-share. Indonesia ini juga merupakan salah satu negara juga yang terdampak pandemi COVID-19 ya. Nah, sehingga pandemi ini mengakibatkan dampak yang besar di berbagai sektor, khususnya di sektor pertanian ya. Nah, kalau ini terus berlangsung, itu bisa menjadi ancaman bagi pertanian ya, khususnya bagi ketahanan pangan di Indonesia ini. Sehingga untuk itu diperlukan suatu upaya bersama bagaimana cara mengatasinya ya. Salah satunya melalui aktivitas pertanian ya, yang sering kita dengar mungkin urban farming ya, atau orang sering disebut juga pertanian urban. Seperti apa pada judul materi saya di sini, yaitu urban farming sebagai penyokong pangan di tengah pandemi COVID-19. Maaf, materinya ini belum bisa ditampilkan. Oke, jadi urban farming atau orang biasa atau mungkin sering dengar ya pertanian perkotaan ya. Sambil menunggu atau saya lanjut saja. Ya, yang disebut urban farming di sini adalah ini sudah ada materinya. Nah. Oke, judulnya adalah urban farming sebagai penyokong pangan di tengah pandemi COVID-19 ya. Oke. Nah, sebetulnya apa yang disebut dengan urban farming ini? Nah, lahan yang terbatas, kebutuhan pangan sehari-hari. Ya. Nah, ini masih kembali materinya, masih ke COVID ya. Nah, jadi masih terjadi peningkatan ya kematian di virus COVID-19 ini. Nah, pada data 15 Mei kemarin saja yang meninggal itu masih meningkat ya, masih 2,76%. Nah, itu sangat miris sekali ya. Apalagi dengan Lebaran Idul Fitri kemarin mungkin tambah meningkat lagi ya. Nah, jadi itulah salah satu dampaknya di sektor pertanian, yaitu masalah pangan ya. Jadi kebutuhan pangan ini merupakan komponen yang harus dipenuhi ya untuk menjaga stamina supaya tidak terserang oleh paparan virus COVID-19. Jadi kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita ya. Nah, dengan caranya apa? Yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi ya. Yang bergizi misalnya kayak vitamin, mineral, kemudian buah dan sayur-sayuran ya. Nah, itu dengan memakan itu kalau bisa ya, dengan urban farming ini kita menanam sendiri dengan lahan yang terbatas tadi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa ruang yang ada ya, tidak harus luas lahannya, tapi bisa di tempat yang di lorong-lorong atau di gang atau di atap rumah pun ya, atau di tembok, di dinding itu juga bisa kita menanam sayur mayur tersebut ya. Nah, sayur mayur ini juga mungkin lanjut. Ya,
Next. Oke, kebutuhan pangan ya. Nah, dapat dilakukan dengan urban farming tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi budaya berkebun, tapi lahannya tidak perlu yang luas ya. Biasanya bisa memang khusus dilaksanakan di perkotaan ya. Nah itu. Kemudian tujuannya masih terjadi peningkatan ya kematian di virus COVID-19 ini. Nah, pada data 15 Mei kemarin saja yang meninggal itu masih meningkat ya, masih 2,76%. Nah itu sangat miris sekali ya. Apalagi dengan Lebaran Idul Fitri kemarin mungkin tambah meningkat lagi ya. Nah, jadi itulah salah satu dampaknya di sektor pertanian, yaitu masalah pangan ya. Jadi kebutuhan pangan ini merupakan komponen yang harus dipenuhi ya untuk menjaga stamina supaya tidak terserang oleh paparan virus COVID-19. Jadi kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita ya. Nah, dengan caranya apa? Yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi ya. Yang bergizi misalnya kayak vitamin, mineral, kemudian buah dan sayur-sayuran ya. Nah, itu dengan memakan itu kalau bisa ya, dengan urban farming ini kita menanam sendiri dengan lahan yang terbatas tadi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa ruang yang ada ya, tidak harus luas ya, tidak harus luas lahannya, tapi bisa di tempat yang di lorong-lorong atau di gang atau di atap rumah pun ya, atau di tembok, di dinding itu juga bisa kita menanam sayur mayur tersebut ya. Nah, sayur mayur ini juga mungkin lanjut. Ya, next. Oke, kebutuhan pangan ya. Nah, dapat dilakukan dengan urban farming tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi budaya berkebun, tapi lahannya tidak perlu yang luas ya. Biasanya bisa memang khusus dilaksanakan di perkotaan ya. Nah itu. Kemudian tujuannya sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan ya. Yang dimaksud urban farming tadi saya kira sudah sampaikan, yaitu satu konsep pertanian ya, konsep pertanian untuk masa depan ya, bisa dibilang untuk masa depan Indonesia nanti ya. Nah, melibatkan sektor tidak hanya pertanian saja ya, tapi pertanian dalam arti luas ya, bisa peternakan, bisa budidaya perairan, warna tani ya, khususnya tanaman hortikultura dan obat-obatan seperti apa yang disampaikan Ibu Iin tadi itu ya, itu juga salah satu contoh urban farming ya. Jadi kalau bisa dilakukan di lahan sendiri, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita ya, itu. Kemudian juga ini anjuran pemerintah ini juga harus mendorong, tapi bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga masyarakat ya, masyarakat juga harus berperan aktif, juga akademisi juga. Nah, jadi akademisi ini juga diharapkan bisa berperan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat digunakan untuk menunjang produksi pertanian ya. Itu. Karena yaitu keterbatasan ya, karena ini keterbatasan ya, sehingga menyebabkan semua orang itu berpikir untuk keluar dari masalah ya. Nah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan ya. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaat daripada urban farming. Ini manfaatnya sangat banyak sekali ya manfaatnya. Nah, ini antara lain saja yang saya di materi ini yaitu solusi ketahanan pangan di masa pandemik ya. Jadi intinya adalah ketahanan pangan ya farming ini. Kemudian juga bisa sebagai alternatif upaya ketahanan pangan keluarga di masa pandemik ya. Jadi kalau bisa itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kita bisa dari hasil sendiri. Nah, syukur-syukur kalau lebihnya bisa dijual ya. Itu berarti
menambah income bagi masyarakat tersebut, ya. Kemudian juga merupakan solusi atau kesulitan pangan selama pandemik, ya. Selama pandemik kita tahu sendiri ya, harga-harga mahal, kemudian sulit juga didapat. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa menanam di lahan kita sendiri, ya. Selain murah dilaksanakan, kemudian juga mudah, itu juga menyenangkan ya. Dengan melakukannya itu kita menyenangkan karena dilakukan di rumah sendiri ya. Kita perlu jauh-jauh. Nah itu. Kemudian juga mandiri pangan ya, mandiri pangan di masa pandemik itu sudah jelas, dan makanan sehat. Nah, kenapa makanan sehat? Karena bisa kita lakukan dengan cara pertanian organik ya. Kalau kita nanam sendiri kan nggak mungkin kita kasih pestisida atau kita kasih pupuk-pupuk yang kimia ya. Nah, jadi kalau kita menanam sendiri otomatis lebih sehat ya. Itu. Kemudian keuntungan yang lainnya secara ekologi juga lingkungan, kalau kita bisa menata dengan baik, ekologi lingkungan di rumah kita jadi bagus. Kemudian juga dari edukasi ya, estetika juga. Estetika itu kalau kita bisa menatanya dengan bagus, itu menghasilkan pemandangan yang sangat indah ya. Nah, jadi bisa membantu masyarakat ya, mempersingkat waktu, distribusi juga hasil pertanian karena kita nanam sendiri langsung kita masak ya. Nah, kemudian yang jelas bisa membantu perekonomian masyarakat di masa pandemik ini. Jadi kalau bisa tidak hanya dikonsumsi sendiri, sekarang banyak kita lihat di TV-TV itu di atap rumah ya, yang itu bisa menanam sayur. Nanti juga akan disampaikan secara detail oleh Ibu Hamidah ya. Menanam buah dalam pot nanti bisa Bapak simak seperti apa ya. Oke, mungkin lanjut. Manfaatnya saya kira cukup banyak ya. Nah, manfaatnya cukup banyak. Next. Nah, kemudian aplikasi ini ya, aplikasinya seperti apa sih urban farming? Banyak yang bisa dilakukan dalam aplikasinya ya. Itu antara menanam dengan media. Media itu yang saya sampaikan ini bisa juga semedia tanah atau bisa menggunakan media air ya. Nah, tanam-tanamannya jenisnya silahkan bisa dipilih ya, kubis biasanya yang hijau-hijau ya, nah, kubis, seledri, bawang-bawangan itu bisa. Nah, kemudian juga kita bisa membuat juga pupuk organik sendiri ya. Nah, pupuk organik sendiri dengan kulit pisang misalnya dicampur cangkang telur, bubuk kopi, ini bisa untuk menyuburkan tanah ya. Nah, kemudian selain itu juga pestisidanya alami, kita bisa menggunakan sendiri dari bawang putih dan daun mint, itu juga bisa. Kemudian saya baca juga itu ada garam Inggris pun bisa menyuburkan tanah ya, karena mengandung magnesium. Itu. Kemudian menanam secara vertikal ya, mampu nanti ada itu di secara vertikultur ya, di materi selanjutnya nanti akan ada. Oke, kemudian mungkin next ya, mau lihat contoh-contoh tanaman apa yang sistem budidaya teknologi ya. Nah, sistem budidaya pertanian secara urban farming ini ada beberapa metode yang bisa dimanfaatkan ya. Dengan vertikultur. Vertikultur itu teknik budidaya secara vertikal ya. Nah, ini ada salah satu strategi juga untuk menyiasati keterbatasan lahan. Jadi tidak perlu lahan yang luas, yang melebar, tapi ke atas ya. Vertikultur ke atas. Jadi ini untuk mensiasati keterbatasan daripada lahan. Bisa juga dengan sistem hidroponik. Nah, hidroponik itu memanfaatkan air sebagai media tanam ya. Nah, ini sebagai pengganti pengganti tanah ya. Nah, ini juga solusi bagi petani yang memiliki akses air yang terbatas atau kondisi tanah yang minim daripada nutrisi, itu bisa melakukan dengan hidroponik. Kemudian bisa juga dengan aquaponik. Nah, aquaponik ini adalah sistem pertanian yang mengkombinasikan ya antara hidroponik dan aquakultur atau budidaya perikanan ya, aquakultur budidaya
budidaya perikanan. Jadi ada 3 komponen di situ yang bisa disiapkan, yaitu dari ikan, tanaman, bakteri juga. Nah, untuk tanaman hidroponik atau budidaya ikan itu bisa bekerja sama ya antara tanaman dan ikannya. Jadi bisa dikatakan simbiosis mutualisme ya. Sementara airnya untuk budidaya ikan itu berguna sebagai pupuk bagi tanaman, sementara tanaman sendiri itu juga membantu membersihkan air. Nah, sehingga ikan yang didapat itu bisa hidup dengan optimal ya. Nah, itu keuntungannya. Apa keuntungan dari aquaponik ini? Nah, yang jelas dia memproduksi 2 produk pertanian dalam satu waktu. Jadi satu waktu bisa memanen tanaman kangkung misalnya dan bisa memanen ikannya. Nah, kemudian juga penggunaan air yang efisien ya, tadi efisien. Kemudian keuntungannya lain yaitu tidak membutuhkan tanah ya, karena ini medianya air, tidak membutuhkan tanah, kemudian pestisida atau kimia yang lainnya. Nah, ini berarti sangat menguntungkan. Kemudian juga bisa mencegah daripada pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan dari limbah budaya ikan tadi itu. Nah, kemudian juga bisa diterapkan pada area yang tidak bisa ditanami seperti tanah yang rusak atau yang lainnya bisa menggunakan aquaponik ya. Nah, kemudian yang satunya lagi yaitu wall gardening. Wall gardening ini sebetulnya ke atas juga ya, mirip dengan vertikultur ya, budidaya secara vertikal. Cuman bedanya di sini adalah menggunakan tembok atau dinding ya sebagai tempat penanamannya ya. Tapi biasanya yang sering saya lihat-lihat itu untuk tanaman hias biasanya ya, untuk tanaman hias di gedung-gedung perkantoran, juga di pusat-pusat perbelanjaan ya. Nah, itu adalah antara lain pertanian urban farming ya. Tapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan tanah di pot-pot ya, menggunakan tanah di pot, kemudian juga menggunakan pipa-pipa paralon atau botol-botol bekas. Jadi tidak perlu mahal tadi, tidak perlu harus beli pot yang mahal misalnya. Tidak usah. Jadi ada medianya itu apa yang ada di rumah itu yang digunakan ya supaya tidak mahal. Jadi memanfaatkan yang ada, memanfaatkan lahan yang terbatas, begitu juga dengan bahan-bahan yang akan digunakan ya. Itu. Mungkin next yang lainnya lanjut. Nah, tipsnya ada tips urban ini yang pertama kita harus kita mengenali dulu tempat untuk menanamnya. Nah, kita mau menanam di mana? Di paralon dengan menggunakan media tanah atau dengan pengairan. Jadi kita harus mengenali dulu. Kita mengenali dulu tempat untuk menanam itu kita menggunakan yang mana. Selain itu juga mengenali media tanamnya. Media tanam ini hubungannya dengan pemilihan tanamannya. Tanaman apa yang mau kita tanam. Ya. Jadi medianya kita mau milih yang mana, yang menggunakan tanah atau menggunakan air. Nah, kemudian bagaimana kalau menggunakan air, sistem pengairannya bagaimana. Ya. Kemudian bisa juga dengan pemberian nutrisi tambahan ya, yang dipastikan harus tahan terhadap serangan hama. Jadi ada beberapa tips sebelum kita menanam secara urban farming ini kita harus mengenali dulu, mengenali yang ada. Kemudian next ya, nah, mungkin yang lainnya. Kegiatannya, kerugian. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi kan enak-enaknya, keuntungannya ya. Nah, sekarang selain keuntungannya juga kerugiannya ada, tetapi kerugian ini apabila Ibu dan Bapak melakukannya dengan sistem yang kurang maksimal dan tidak efektif. Nah, tentunya pasti ada risiko yang akan dihadapi ya. Misalnya ini menyebabkan meningkatnya polusi udara, polusi suara. Nah, kalau
cara penyiramannya salah bisa banjir, ya. Nah, kemudian bisa pemborosan air juga, ya. Nah, kemudian karena banyak tanaman di situ, ada potensi juga terkena malaria, ya. Tapi itu kalau Anda melakukannya tidak tepat, kurang maksimal, kurang efektif, jadi ada kerugiannya, ya. Tapi banyak keuntungannya, yang jelas banyak keuntungannya. Oke, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita juga sehat semuanya dengan makanan-makanan yang sehat, sayur-mayur khususnya, ya, dan kita tidak tertular COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Insinyur Tutik Nugraini MP yang sudah memaparkan secara gamblang tentang urban farming. Jadi urban farming ada manfaat, juga ada sedikit masalah kalau dilaksanakan tidak dengan sanitasi yang baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk pemateri ketiga kita dengan narasumber Ibu Hamidah SPMP, ya, dengan tema tanaman buah dalam pot sebagai penunjang gizi keluarga. Kepada narasumber kita, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan di sini berbicara sedikit ya mengenai tanaman buah dalam pot ya sebagai penunjang gizi keluarga di masa pandemi. Pada narasumber 1 dan narasumber 2 tadi sudah berbicara banyak ya mengenai pemanfaatan lahan pekarangan. Di sini saya juga berbicara sedikit mengenai pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu dengan lebih menekankan kepada tanaman buahnya. Mungkin coba dinaik ke atas ininya, masih judul di atas Ibu. Oh, nggak bisa terganti, oke. Oke ya, jadi untuk tanaman buah dalam pot itu sebagai penunjang gizi keluarga di masa pandemi ya, tanaman buah dalam pot atau dikenal dengan istilah tabulan pot ini bukan merupakan sesuatu yang baru ya. Bukan sesuatu yang baru dan sudah diaplikasikan oleh masyarakat kita. Terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Karena apa? Seperti disebutkan narasumber 1 dan 2 tadi, yaitu adanya keterbatasan lahan yang kita miliki ya. Untuk tanaman buah di dalam pot ini ada beberapa manfaat atau keunggulan. Next, Mbaknya. Ya. Keunggulan daripada tabulan pot itu yang pertama ya, selain kita memanfaatkan lahan yang ada ya, lahan yang ada di pekarangan kita, itu karena kita menanam buah-buahan di dalam pot, maka otomatis ya fungsi yang atau manfaat yang kedua itu adalah mudah kita pindah-pindahkan ya. Next. Kemudian manfaat yang ketiga dari tabulan pot tersebut itu apabila tanaman buah yang kita tanam di dalam pot tersebut berbuah, selain fungsi buahnya bagi kesehatan keluarga ya, gizi yang kita dapatkan di sana juga berfungsi sebagai tanaman hias. Akan cantik sekali. Jadi untuk pekarangan ini lahan sempit ini jangan khawatir. Lahan sempit yang kita miliki bisa dimanfaatkan semuanya ya untuk tanaman hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tadi apotik hidup ya. Dan alhamdulillah dari semuanya telah teraplikasi ya. Selama 2 tahun pandemi ini telah saya coba laksanakan di rumah sendiri ya, memanfaatkan lahan yang ada dan
dari latar yang gambar yang diambil juga ini merupakan hasil daripada memang yang dicoba di rumah, yang diaplikasikan di rumah. Kemudian kadang mungkin kita akan bertanya bagaimana cara menanam dan cara merawat tanaman buah di dalam pot tersebut. Next, Mbak. Yang pertama itu tentu kita akan memperhatikan bibit dulu. Bibit ya. Kita harus tahu bibit apa yang mau kita tanam, kemudian dia akan sesuai dengan seperti apa pH yang diharapkan, media yang diharapkan seperti apa. Jadi kita harus mengetahui. Yang pertama itu harus jelas mengetahui bibit. Bibit ini berasal dari biji kah atau dia merupakan hasil daripada vegetatif. Setelah kita tahu itu semua, kita mulai menyiapkan media tanam. Media tanam itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman yang ingin kita tanam tersebut ya. Media tanam ini kita berharap ya, mengharapkan media tanam ini bersifat porus ya, karena media tanam ini nanti merupakan kunci dari keberhasilan kita sampai di akhir, di produksi akhir bisa atau tidak tanaman buah yang kita tanam ini akan berbuah ataukah dia akan mati di tengah jalan. Jadi yang memegang kunci atau peran utama adalah di media. Media ini ya, karena di dalam media juga di situ selain ada airnya, ada hara ya yang terkandung di dalam media tanam. Jadi media tanam ini memang kita benar-benar harus menjaga dari awal, menyesuaikan dengan bibit tanaman apa yang akan kita tanam tersebut. Setelah memperhatikan media tanam, itu kita akan masuk ke penanaman. Kalau penanaman bibit, ini sama saja ya, mau jenis tanaman buah apapun, itu akan bisa kita tanam dengan cara setelah media tanam kita siap, pindahkan bibit tersebut ya. Ada yang bocor suaranya atau ada yang ngobrol masuk? Ya orang-orang kok potik Jo. Apalagi Mohon lah, maaf ya, karena suara saya semoga terdengar sepertinya lah. ada yang masuk atau seperti apa, entah jaringan mungkin barangkali ya. Saya lanjut ya. Cara kita yang keempat itu adalah ini juga memegang peranan yang sangat penting yaitu pemeliharaan. Setelah kita tanam itu tidak bisa kita tinggal menunggu bagaimana nanti hasil akhirnya, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan di sana ya, yang terdiri dari penyiraman. Penyiraman itu kalau kita normal lakukan itu pagi dan sore hari ya, sesuai daripada kebutuhan daripada bibit tadi itu. Apakah ini termasuk bibit tanaman yang membutuhkan air yang banyak atau tidak? Jadi diperhatikan dari situ. Kemudian pemupukan. Pemupukan, jika media tanamnya sudah baik, itu tetap harus dilakukan dengan pemupukan. Apalagi pada saat tanaman itu telah memasuki ke fase generatif ya. Jadi apabila kita pindahkan tanaman tadi ya ke dalam media tanam yang telah kita siapkan, kemudian dia melakukan pertumbuhan masuk di fase vegetatif, kemudian memasuki fase generatif itu membutuhkan adanya unsur hara yang cukup banyak ya. Untuk pemupukan di awal itu cukup dengan NPK 15-15-15 ya. Kemudian selanjutnya jika telah memasuki ke fase generatif itu membutuhkan hara tambahan seperti P dan K ya. Kemudian untuk teknik pemberiannya itu diberikan bisa NPK tadi itu 2 minggu 1 kali dengan memperhatikan dosis dan besarnya wadah tempat atau pot yang kita gunakan ya. Biasanya kalau hanya diameter pot tersebut itu 35 cm itu cukup dengan NPK itu kita berikan 1 sendok makan. Jadi hati-hati ya, pemupukan juga apabila berlebihan ini akan menjadi
racun bagi tanaman, bukan akan memberikan tingkat kesuburan yang lebih. Jadi memang semua harus tepat takaran dan dosis yang kita berikan pada saat melakukan pemupukan. Setelah pemberian NPK, kemudian P tadi ya bisa didapat juga dari TSP, kemudian ada KCL, butuh lagi di situ adanya pupuk tambahan. Yaitu biasanya kita lebih menggunakan yang alami ya, dengan menyeimbangkan dengan pupuk kandang. Pupuk kandang, kemudian kompos juga tetap kita berikan. Ini bisa dengan takaran yang jauh lebih banyak ya. Bisa ditambahkan dengan 1 kilo untuk pupuk kandangnya, kemudian termasuk juga dengan komposnya. Tetap dengan memperhatikan wadah pot atau media yang kita gunakan tersebut ya. Hal yang paling penting juga kita lakukan pada saat perawatan itu adalah pemangkasan. Pemangkasan atau dikenal dengan istilah pruning atau ada yang menyatakan juga itu adalah untuk mengurangi jumlah daun, itu sudah kita lakukan pada saat dia pertumbuhan awal ya di vegetatif itu ya, di fase vegetatif di awal ini udah bisa kita lakukan yaitu untuk pembentukan. Kita bisa membentuk mau seperti apa sih yang kita inginkan tanaman buah kita tersebut, karena di dalam pot kita bisa menginginkan mau seperti apa. Jika tidak terlalu tinggi kita pangkas ya. Kemudian daunnya, cabangnya ya bisa jadi karena terserang hama penyakit, atau yang kedua juga dia tidak akan bermanfaat. Dia ini cabangnya dia menuju ke batang utama, maka harus kita lakukan pemangkasan. Nah, hal yang paling penting pada saat perawatan yaitu adanya pengendalian hama penyakit pada tanaman yang kita tanam tersebut. Next, Mbak. Ini media tanam tadi ya sudah